Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam KPI 5D. Insya Allah pada video kali ini saya akan menjawab 5 soal dari mata kuliah Etika Dakwah. Agar menjadi seorang dai yang profesional, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang dai. Di sini saya sudah merangkumnya ke dalam 5 kompetensi. Yang pertama adalah beriman. Mengapa? Karena pada dasarnya iman itu adalah panggilan hati. Jadi ketika seorang dai ini memiliki iman yang kuat, maka ia akan semakin terdorong gitu untuk melakukan aktivitas dakwah. Sebaliknya, jika seorang dai ini memiliki iman yang lemah, ia akan bersikap acuh tak acuh terhadap aktivitas dakwah atau mungkin akan menolak gitu untuk berdakwah. Untuk itu, seorang dai ini harus memiliki komitmen yang besar terhadap aktivitas berdakwah dan komitmen yang besar itu dilandasi dengan iman yang kuat. Kemudian kompetensi yang kedua adalah berilmu atau berwawasan luas. Tentu ya ini menjadi sangat penting karena nantinya di tengah-tengah masyarakat seorang dai ini akan menjadi seorang problem solver gitu. Dengan keluasan ilmunya, seorang dai ini dapat memetakan berbagai persoalan dan juga menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mad'unya. Nah, beberapa ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai ini atau yang harus dikuasai oleh seorang dai ini adalah menguasai dasar-dasar ilmu tauhid, kemudian juga ilmu fikih, usul fikih, dasar-dasar ilmu tafsir atau ulumul Quran, kemudian juga ilmu hadis atau mustalahul hadis dan juga ilmu perbandingan mazhab. Selain itu juga dai juga harus memahami dasar-dasar ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi dan juga komunikasi. Mengapa? Karena untuk menghadapi mad'u di zaman sekarang tentunya akan lebih kompleks gitu ya. Untuk itu tidak hanya ilmu agama tapi ilmu sosial juga penting gitu untuk dikuasai oleh seorang dai. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah berakhlak atau berkepribadian. Tentunya ini menjadi sangat penting gitu karena hal ini akan tercermin gitu dalam keseharian seorang dai. Ketika dai ini berakhlak baik, maka itu akan menimbulkan pengaruh yang luar biasa terhadap mad'unya. Nah, beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh dai ini tentunya akhlak-akhlak yang mulia ya, seperti jujur, amanah, sopan, santun, lembut, kemudian solidir dan juga egaliter dan juga akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Kemudian kompetensi yang keempat adalah berketerampilan. Tentu ya dai ini harus terampil gitu dalam dalam berdakwah gitu. Nah, keterampilan yang pertama ini adalah terampil dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah atau pesan-pesan agama, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang kedua adalah terampil dalam menguasai media. Ini menjadi nilai plus ya ketika seorang dai ini menguasai media. Apalagi di tengah perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga ini seorang dai ini terampil dalam melakukan atau memimpin praktik-praktik ibadah seperti menjadi imam, menjadi khotib, kemudian melakukan pembagian zakat dan juga melakukan pembagian waris atau paroid dan juga lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini seorang dai ini harus terampil atau harus terampil melakukan atau memimpin upacara-upacara keagamaan. Seperti misalnya peringatan hari-hari besar Islam gitu ya, dai ini harus dapat memimpin hari-hari peringatan besar itu. Kemudian yang terakhir, dai ini harus terampil dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan semua pihak. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, dai ini harus memiliki kompetensi dalam berpenampilan atau performa. Nah, dai ini harus memiliki penampilan yang menarik gitu ya. Mengapa? Karena berpenampilan yang menarik, rapih dan juga sederhana itu dapat lebih masyarakat itu akan lebih cenderung menghormati seorang dai gitu. Dai ketika mereka itu berpenampilan yang rapi, menarik dan juga sederhana. Kemudian juga memiliki performa yang elegan atau berwibawa. Karena secara psikologi pun ketika seseorang ini memiliki memiliki nuansa elegan atau berwibawa itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap audiensnya. Seperti itu. Sebelumnya, radikalisme ini merupakan sebuah paham yang menginginkan perubahan besar atau mendasar dalam sebuah sistem, baik itu sistem politik, sosial, maupun agama. Sedangkan ekstremisme ini adalah sebuah paham berupa tindakan yang berlebihan atau di luar batas norma dan hukum yang berlaku, dan biasanya itu berupa tindak kekerasan. Nah, mengapa ekstremisme Islam ini dapat mengarah kepada radikal? Karena adanya pemahaman yang berlebihan terhadap ajaran agama.
Dan, pemahaman yang berlebihan ini dapat memicu dorongan untuk melakukan sebuah upaya perubahan besar atau radikal. Nah, si ekstremisme ini terjadi ketika seseorang itu memahami ajaran agama secara kaku, secara berlebihan, secara eksklusif atau secara literal. Ekstremisme ini, menolak gitu ya untuk memahami ajaran agama itu secara lebih moderat dan juga secara inklusif. Dan mereka itu menganggap bahwa apa yang mereka yakini itu sebagai kebenaran yang satu-satunya gitu, hanya mereka yang benar saja. Sehingga mereka ini seringkali gitu membenarkan, tindakan ekstrim untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ketika paham ini berkembang, si ekstrim ini, mungkin mereka akan, merasa perlu melakukan yang namanya perubahan atau, perbaikan gitu, sesuai dengan, kondisi yang mereka inginkan. Dari sini ekstremisme ini bisa mendorong, mereka menjadi radikal gitu, yaitu berusaha memaksakan perubahan, tersebut, bahkan dengan cara yang ekstrim atau dengan cara kekerasan, seperti itu. Kemudian, apa itu Islam moderat? Islam moderat adalah, cara memahami, cara, eee, berpikir atau bersikap gitu terhadap ajaran Islam dengan seimbang, dengan adil dan juga tidak berlebihan. Islam moderat ini, dapat dimaknai juga sebagai Islam yang humanis, yaitu Islam yang dapat, mengayomi semua lapisan masyarakat, baik itu dari segi etnisnya maupun agamanya. Nah, pemahaman, ini mengakui adanya keberagaman dalam masyarakat dan menghormati setiap hak individu untuk, beragama dan juga memeluk kepercayaannya masing-masing. Islam moderat ini menolak yang namanya ekstremisme, baik dalam bentuk kekerasan maupun penafsiran agama yang sempit. Terkait, isu tarif jasa dakwah ini merupakan persoalan yang khilafiyah. Sebagian ulama ada yang melarang dan juga sebagian ulama yang lainnya, membolehkan. Mengutip pendapatnya, Syekh Wahbah Al-Zuhaili, beliau membolehkan para dai untuk, melakukan tarif jasa dakwah. Mengapa? Karena keadaannya sudah berbeda. Pada zaman dahulu, para pengajar ini, termasuk dai ya, mereka itu sudah mendapatkan, jaminan anggaran dari Baitul Mal dan juga dari kedermawanan orang-orang kaya untuk bisa memberikan mereka, sebuah intensif atau imbalan. Nah, tapi, sekarang ini, kebiasaan tersebut sudah tidak lagi dilakukan, sehingga bagi seorang dai, terlebih bagi dai yang mereka itu mewakafkan dirinya untuk Islam, untuk mengurusi umat, untuk berdakwah, mereka tentu membutuhkan materi untuk menghidupi, dirinya. Nah, maka melakukan tarif jasa jasa dakwah ini diperbolehkan, asalkan dalam batas kewajaran. Ini artinya seorang dai itu, dapat menerima imbalan dari aktivitas dakwahnya. Tapi ya tadi, harus dalam batas, tarif yang wajar gitu. Tarif yang dipatok itu tidak boleh terlalu besar sehingga, memberatkan, pihak penyelenggara acara dan juga menghalangi, tujuan dari dakwah tersendiri, seperti itu. Etika humor dalam dakwah, terbagi menjadi 3. Yang pertama, humor sebagai selingan saja. Humor itu boleh digunakan, tapi sebagai tambahan saja, tidak boleh menjadi hal yang utama. Tujuannya harus tetap untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah gitu. Tidak boleh hanya sekedar, hiburan saja. Kemudian, yang kedua, penempatan humor yang tepat. Humor sebaiknya tidak digunakan, saat materi yang serius dan juga membutuhkan penghayatan, seperti misalnya dalam pembukaan, pembacaan sholawat, pembacaan doa, dan juga kesimpulan, agar si suasananya itu tetap, khidmat dan juga, khusyuk. Kemudian yang ketiga, isi humor itu harus pantas. Hindari humor yang mengandung penghinaan terhadap suku, agama, ras, ataupun golongan tertentu. Dan juga hindari, humor yang mengandung kebohongan dan juga hal-hal yang tidak pantas seperti pornografi. Jadi si humor dalam dakwah itu, harus tetap mendidik dan juga, sopan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosok dan juga gaya dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz Hanan Attaqi ini merupakan salah satu dai yang cukup ternama di Indonesia. Beliau ini lahir pada tahun 1981 di kota Banda Aceh. Beliau merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Untuk pendidikan perkuliahannya, beliau ini berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin di jurusan Tafsir Al-Quran. Beliau berkuliah di sana itu menggunakan beasiswa. Kemudian beliau, menyelesaikan pendidikan S1-nya pada tahun 2004. Kemudian Ustadz Hanan Attaqi ini, sempat mengajar di Sekolah Quran Tafsir, STQ Habibur Rahman dan Jendela Hati. Kemudian pernah menjadi Direktur Rumah Quran Salaman di ITB. Dan pada tahun 2015, Ustadz Hanan Attaqi mendirikan Gerakan Pemuda Hijrah sebagai, media, dakwahnya. Kemudian untuk gaya dakwah Ustadz Hanan Attaqi ini beliau menggunakan metode hiwar, yaitu metode, percakapan atau berdialog. Jadi Ustadz Hanan Attaqi ini membuka ruang, komunikasi untuk para mad'unya agar bisa sharing atau curhat gitu terkait permasalahannya kepada Ustadz Hanan Attaqi. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan Ustadz Hanan Attaqi ini, gaya bahasa yang sederhana, yang, kekinian serta, mudah dipahami gitu, terlebih bagi anak-anak, muda. Kemudian yang menarik lainnya ialah, cara berpakaiannya dalam berdakwah. Beliau ini dalam berdakwahnya menggunakan pakaian yang kekinian, yang, casual ya, seperti anak muda, tetapi tetap rapi dan juga sopan. Kemudian untuk isi kajiannya, isi materi ceramahnya, tentang kehidupan sehari-hari seperti rezeki, niat, doa, kesabaran, dan lain-lain. Dan untuk, sasaran anak mudanya, isi ceramah beliau itu terkait, misalnya jodoh, pernikahan, kemudian kemudian juga tentang masalah-masalah seperti mental health, homeless, dan juga lain sebagainya. Kontribusi saya dalam membangun etika dakwah tentunya, ketika menyampaikan pesan-pesan keislaman, baik itu secara formal di pengajian remaja atau lainnya, begitupun maupun secara di kelas presentasi, saya selalu berusaha untuk, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens. Kemudian juga saya selalu berusaha untuk menghindari kata-kata yang tidak pantas yang dapat, menyakiti hati audiens. Kemudian, ketika di media sosial, saya selalu meng-cross check terlebih dahulu informasi yang akan saya sebarkan. Apakah informasi tersebut mengandung kebenaran dan apakah informasi tersebut, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ketika di media sosial, tidak terlalu memunculkan atau meng-up, terlalu banyak tentang kehidupan pribadi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.